Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Guru Lao, bukankah kau tahu bahwa yang terkuat di antara mereka semua adalah muridmu sendiri? Kadang, aku penasaran dengan hal ini. Apa alasan kalian menyegel kekuatan Jiang? Seperti tersambar petir, Lao benar-benar dikejutkan oleh apa yang diketahui Xiaoran ini. Tidak hanya mengetahui saja tapi pemuda di dekatnya ini bisa menebak bahwa mereka dari kuil 5 jari lah yang menyegel kekuatan Jiang. Melihat Lao yang tiba-tiba saja terdiam, Xiaoran kembali menatap pada gelanggang. Namun tak berapa lama, pemuda itu kembali bersuara. "Guru Lao, kau belum lupa bukan? Akulah yang memperbaiki susunan saraf Jiang." Saat itu, Lao baru mengingatnya. Sebelumnya dia hanya berpikir bagaimana cara agar Jiang bisa pulih. Akan tetapi, saat ini dia menyadari Xiaoran lebih dari apapun yang dia pikirkan. "Raner, masalah ini, sebaiknya, kita Lao benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Sebagai tetua dari kuil 5 jari, apa yang mereka bahas saat ini itu adalah hal yang sangat rahasia, bahkan sangat tabu baginya untuk membicarakan ini dengan orang lain. Akan tetapi, saat ini Lao yakin bahwa Xiaoran telah mengetahui rahasia besar yang telah disembunyikan oleh kuil 5 jari selama ini. "Tidak apa-apa, aku juga punya rahasia yang tidak ingin aku bagikan dengan orang lain. Lagi pula, aku baru bisa benar-benar menyembuhkan Jiang setelah mempelajari tubuh Huozi. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh senior yang begitu kau hormati itu kan?" Lao tahu, saat ini dia hanya bisa diam dan membiarkan Xiaoran bicara. Karena sepertinya tidak ada lagi yang harus dia sembunyikan dari pemuda ini. "Raner, aku akan sangat menghargai jika kau terus merahasiakan ini. Kuil 5 jari akan berhutang sangat besar padamu." Setelah Lao mengatakan itu, dia tidak melihat tanda-tanda dari Xiaoran akan menanggapi hal itu lagi. Jadi, saat ini dia juga memilih diam dan memusatkan perhatiannya pada babak ketiga yang akan berlangsung sebentar lagi itu. "Senior Lao, aku baru mengingat hal ini. Bukankah kau mengenal kepala keluarga besar Rongku? Kenapa dia duduk bersama dengan para bedebah itu? Banyak hal yang sudah terjadi, hingga membuat mereka melupakan hal ini sebelumnya." Namun, saat melihat gadis yang mewakili keluarga itu muncul di gelanggang, barulah Bing Dai menyadari bahwa ada satu orang yang juga harus diwaspadai keberadaannya di tempat ini. Lao beralih memperhatikan Rongku Tai yang duduk di antara perwakilan sekte aliran hitam. Memang, hal ini cukup mengejutkannya, namun akan lebih mengejutkan lagi jika orang itu memilih duduk bersama-sama dengan mereka di sini. "Bing Dai, kami para biksu tidak terlibat dengan hal-hal kenegaraan. Alasan kami bergabung dengan kultivator-kultivator aliran putih adalah karena untuk melindungi keselamatan banyak orang, tapi keluarga Rongku berbeda. Mereka tidak berpihak pada siapapun. Sejak awal, keluarga besar Rongku tidak merasa bagian dari kekaisaran ini. Jadi, secara tidak langsung mereka akan lebih nyaman duduk bersama dengan kubu seberang sana daripada bersama kita di sini." Tidak hanya Bing Dai saja yang mendengar penjelasan Lao tersebut, namun mereka semua. Apa yang dikatakan biksu dari kuil 5 jari itu tentu saja terdengar masuk akal, dan itu langsung membuat perasaan mereka tidak nyaman. Hal itu langsung di utara Chong Wei tanpa pikir panjang. "Aku mengatakan ini bukan karena aku pengecut, akan tetapi aku harus jujur tentang ini. Dari semua orang yang tidak berada di kubu kita, aku lebih memilih melawan salah satu dari ketua sekte aliran hitam daripada menghadapi orang itu bersama-sama." Mendengar Chong Wei, mereka semua menganggukkan kepala. Tidak ada yang benar-benar bisa mengukur seberapa kuat sebenarnya Rongku Tai. Akan tetapi, di bawah kepemimpinannya, keluarga Rongku bisa menghadapi prajurit tempur kekaisaran meski mereka kalah jumlah. Rongku Tai sendiri pernah berhadapan 1 lawan 1 dengan Jenderal Besar Kekaisaran Tang Hao Yu. Setelah keduanya beberapa kali bertarung,
Tidak ada satupun berita yang pernah mengabarkan bahwa Rongku Tai kalah maupun sebaliknya. Melihat dia berani datang ke tempat ini hanya berdua dengan gadis yang mewakili keluarganya pada kompetisi ini, menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang di sini yang mampu mengintimidasinya. Rongku Tai juga sudah menarik perhatian Xiaoran sebelumnya. Namun karena dia tidak mengetahui bagaimana sejarah keluarga besar Rongku dengan kekaisaran ini, dia mengabaikannya. Hal itu karena, meski Rongku Tai sangat kuat, namun Xiaoran yakin bahwa di perbukitan pinus merah ini, ada orang yang jauh lebih kuat dari siapapun yang ada di sini. Namun, sekuat apapun Xiaoran mencoba. Selain hanya percaya pada nalurinya saja, dia belum benar-benar yakin dengan keberadaan orang-orang itu. Aku tidak bisa membandingkannya, tapi jika kalian semua bertarung bersama, apa kalian bisa mengalahkan salah satu jenderal di sana? Tanya Xiaoran tiba-tiba, sambil menunjuk 3 jenderal yang berdiri di dekat keluarga kekaisaran. Hal itu membuat mereka terdiam sebentar untuk memikirkannya. Itu karena mereka sama sekali belum pernah membayangkan hal ini sebelumnya. Tak lama, Liu Chong yang duduk di depannya, berbelok dan menatapnya. Master, tentu kau ingat saat pertama kali kita bertemu. Meski seorang wanita, Wen Ren bisa menghentikan pukulanku dan Chong Wei dengan sangat mudah. Kekuatan 3 lainnya tentu berada di atas wanita itu, balas Liu Chong menanggapinya. Xiaoran langsung menganggukkan kepalanya mengerti. Dia sengaja menanyakan hal ini untuk memastikan kekuatan perwakilan sekte aliran putih yang bersamanya ini. Xiaoran menoleh pada Lao sebentar, karena dia juga menunggu jawaban dari biksu itu. Namun, karena Lao tak kunjung bersuara, akhirnya dia mengabaikannya. Raner, kenapa kau menanyakan hal ini? Apa kau memikirkan sesuatu? Setelah terdiam lebih lama, akhirnya biksu gila dari kuil 5 jari itu bersuara. Ya, aku ingin kalian menayangkan jika kejadian terburuk benar-benar terjadi. Setidaknya, musuh akan jauh lebih kuat dari 3 orang jenderal itu. Balas Xiaoran padanya. Umur mereka berselisih sangat jauh. Tapi, duduk dengan pemuda ini, membuat mereka merasa tidak tahu apapun tentang situasi saat ini. Kalian sudah tahu aturannya. Sekarang, mulai. Mereka ingin bertanya lebih jauh, namun salah satu pengadil yang ada di gelanggang sudah berseru, tanda bahwa babak ketiga baru saja dimulai. Liu Chong, Chong Wei, apa kalian sudah memberi peringatan pada murid-murid kalian, agar tidak meremehkan gadis dari keluarga besar Rongku dan murid dari sekte Dewa Seribu Pedang itu? Tanya Bingdai pada keduanya. Hal itu dia tanyakan, karena pada babak ketiga ini, entah secara kebetulan atau memang cendekiawan itu sengaja melakukannya, tapi saat ini 4 peserta itu, 2 dari mereka adalah murid 2 orang itu. Keduanya mengangguk bersamaan, sebelum akhirnya Chong Wei bersuara. Tentu saja bukankah sudah aku katakan, bahwa aku sangat mewaspadai keberadaan orang itu. Jadi, tidak ada alasan bagiku, untuk tidak memperingatkan mereka bahwa... Chong Wei tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena selagi dia bicara, begitu babak ketiga ini dimulai, gadis peserta kompetisi yang mewakili keluarga besar Rongku itu, langsung menyerang masing-masing satu murid mereka. Dan, secara mengejutkan, tanpa sempat melakukan perlawanan sedikitpun, keduanya sudah terkapar di tanah, setelah baru saja terpental akibat tendangan keras dari gadis itu. Menakutkan, seperti apa yang aku dengar. Keluarga Rongku, benar-benar berbahaya. Narang, putri Rongku Tai yang baru saja menerjang murid sekte tinju besi dan sekte bukit cahaya hingga membuat keduanya keluar dari gelanggang itu, berbalik dan melihat pada peserta lain, yang kini berdiri menghadapnya. Gadis itu menatap tajam, pada 2 mata yang terlihat sementara seluruh bagian wajah lainnya tertutup dari pemuda yang kini menarik pedangnya itu. Narang tidak menanggapinya dengan membalas pujian pemuda itu. Sebaliknya, dia memasang kuda-kuda untuk mengantisipasi serangan yang mungkin saja akan dilakukan pemuda yang mewakili sekte Dewa Seribu Pedang tersebut. Aku akan menghadapimu nanti. Tapi,
Bagaimana jika kita bertaruh? Siapa di antara kita yang lebih banyak menyingkirkan orang-orang ini dari atas gelanggang ini? Ucap pemuda itu sekali lagi. Tidak menunggu, Narang langsung bergerak dengan sangat cepat, melesat pada dua peserta yang mewakili sekte aliran putih lainnya. Slash, swoosh. Gadis itu kembali melompat dan berputar di udara, sebelum akhirnya melayangkan tendangan pada salah satunya. Beruntung, setelah melihat rekan mereka tidak sempat melakukan apapun, dua pemuda itu sudah lebih dari siap untuk menanti serangan mendadak dari gadis ini. Buk, krak, buk, uye. Malangnya, meski mampu menahan, ternyata itu hanya sedikit lebih baik dari apa yang menimpa rekan mereka sebelumnya. Meski tidak terlempar keluar, kaki dan tangan mereka yang baru saja berhasil menahan tendangan itu patah. Narang kembali berbalik dan menatap murid dari sekte Dewa Seribu Pedang tadi. Sebuah senyum terukir di wajah gadis itu, sebelum akhirnya balas berkata, "Jika kau bisa mengalahkan lebih banyak dan lebih cepat dariku, maka aku akan berlutut di depanmu." Ucapnya, balas menantang. "Hei, Tuan Rongku, apa yang dilakukan putrimu itu?" tanya Mujin pada Rongku Tai. Apa yang terjadi di gelanggang sama sekali tidak sesuai dengan spa yang mereka perkirakan. Hal itu langsung jauh melenceng dari apa yang mereka rencanakan, saat melihat Narang mengeluarkan dua murid sekte aliran putih dengan begitu cepat, dan membuat dua sisanya cedera. Rongku Tai berbalik menoleh pada Mujin. Dengan tatapan dingin, "Kita tidak bisa menebak apa yang terjadi di sana. Apa kau tidak melihat kalau pemuda yang menutupi wajahnya itu mencoba memprovokasinya?" Mujin harus memundurkan kepalanya sedikit karena gugup. Tatapan kepala keluarga besar Rongku itu seolah seperti akan menembus kepalanya jika dia tidak melakukan hal itu. "Aku tahu, tapi..." Mujin masih mencoba bersikeras agar semua berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Karena tahu apa akibatnya jika mereka melakukan kesalahan saat ini, Mujin tidak ingin kesalahan yang dilakukan Narang akan membuat mereka semua dalam bahaya. Namun, Rongku Tai langsung memotongnya. "Hei, brengsek, jangan mengingatkanku tentang rencana itu. Kami keluarga Rongku tidak sebodoh kalian. Sekarang, biarkan putriku bersenang-senang." Memang Narang terlihat sedang bersenang-senang, akan tetapi tentu saja Mujin dan ketua sekte aliran hitam lainnya tidak bisa menerimanya. Karena saat ini gadis itu bersama murid dari sekte Dewa Seribu Pedang, seolah sedang berlomba membantai murid-murid mereka di atas gelanggang sana. Buk, Narang dan murid yang mewakili sekte Dewa Seribu Pedang, benar-benar menghajar siapa saja yang berada di dekat mereka dan mengirim murid-murid itu keluar dari gelanggang secepat yang mereka bisa. "Hei, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Apa keduanya sedang berlomba? Ini sama sekali bukan babak yang aku harapkan." Awalnya, murid-murid dari sekte aliran hitam berpikir bahwa semua sesuai rencana yang telah dikatakan guru mereka sebelum mereka kembali ke gelanggang ini. Bahkan, saat Narang menyerang 4 orang tadi, mereka masih berpikir itu adalah bagian dari rencana. Namun, semuanya mulai berpikir sebaliknya, karena putri dari Rongku Tai ini benar-benar menyerang mereka dengan serius. "Sial, aku tidak mau mati konyol karena rencana yang aku sendiri tidak tahu untuk apa. Kalian, bantu aku melawan gadis gila ini." Saat itu, apa yang terjadi di atas gelanggang benar-benar sudah di luar kendali Mujin dan ketua sekte aliran hitam lainnya. "Kang Xiong, susunan peserta seperti apa itu? Apa kau bodoh?" seru Liang Zhu, yang lagi-lagi harus kecewa dengan susunan peserta yang bertarung di atas gelanggang. "Yang mulia, aku tidak tahu, tapi aku tidak menyusunnya seperti ini sebelumnya." Mendengar itu, kening Hao Yu berkerut. Sementara itu, Wen Ren yang berada sedikit lebih dekat dengan cendekiawan itu, merasa apa yang dikatakan oleh Kang Xiong adalah yang sebenarnya. Apa ada seseorang yang mengatur ini, di luar sepengetahuan ketiga cendekiawan ini? Gumam Wen Ren di dalam hati. Di belakangnya, Hao Yu juga berpikir sama.
Bahkan, dia sudah memikirkan ini sebelumnya. Babak kedua tersusun dengan sangat aneh di mana hanya ada satu wanita saja, sementara sisa peserta lainnya adalah laki-laki, dan itu semua berasal dari sekte aliran hitam. Yang mulia, Liang Su langsung mengangguk mengerti. Saat mendengar Hao Yu memanggilnya, panggilan itu lebih seperti tanda pada dirinya bahwa apa yang terjadi saat ini sangat mencurigakan. Sudah cukup, berhenti. Tiba-tiba salah satu pengadil menghentikan babak ketiga itu. Di mana saat itu, hanya ada Narang dan murid dari Sekte Dewa Seribu Pedang saja yang masih berdiri di atas gelanggang itu. Hei, apa mereka menyerah? Kenapa pengadil menghentikan babak ketiga ini? Penonton juga sama sekali tidak menikmati babak ketiga ini. Mereka hanya melihat dua orang saling bersaing untuk melumpuhkan yang lainnya, sebelum akhirnya pengadil tadi berseru. Tuan Rongku, jika terjadi sesuatu pada kalian, aku tidak ingin kau menyerat kami. Atau, mendengar itu, Rongku Tai langsung berdiri menatap Fu Rao yang baru saja bicara. Atau apa? Katakan, atau apa? Balas Rongku Tai memotong Fu Rao. Fu Rao menelan ludah sambil mencari-cari keberadaan tentara naga langit, yang sebelumnya berada di barisan paling belakang tribun tempat mereka duduk. Namun, saat dia melirik ke belakang, orang-orang itu tidak lagi berada di sana. Saat Fu Rao kembali menatap ke depan, Rongku Tai sudah berdiri tidak lebih dari selangkah di hadapannya. Kau yang sejak awal menyeretku ke dalam hal ini, brengsek. Jika aku mati, maka kau juga harus mati. Ucap Rongku Tai pada ketua sekte lembah tengkorak itu. Fu Rao langsung terdiam, karena menyadari memang sejak awal dialah yang mengundang Rongku Tai, hingga akhirnya kepala keluarga Rongku itu ikut bergabung dengan pergerakan tentara naga langit di tempat ini. Fu Rao masih hendak mengatakan sesuatu untuk menjawab Rongku Tai, namun tidak jauh dari tempat mereka, seseorang menyelanya. Sebentar. Keduanya langsung menoleh pada Yuan Long yang tiba-tiba bicara seperti itu. Aku tahu murid-murid kita mendapat masalah di atas sana. Tapi, lihatlah, bukankah ini jauh lebih baik? Jika hanya ada dua yang lolos, maka ini akan jauh lebih cepat bukan? Saat itu, mereka semua sadar. Mungkin ini memang tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Tapi, hal ini masih sesuai dengan apa yang diperintahkan pada mereka. Fu Rao kembali menatap ke arah gelanggang, di mana hanya ada Narang dan murid dari Sekte Dewa Seribu Pedang saja yang masih berdiri. Setelah itu, dia kembali melihat pada Rongku Tai. Tuan Rongku. Jadi, Rongku kembali duduk, dan menatap Narang putrinya yang sudah berjalan keluar dari gelanggang itu. Tahu bahwa Fu Rao masih menunggu dirinya mengatakan sesuatu, akhirnya kepala keluarga besar Rongku itu menganggukkan kepalanya. Ya, ini rencanaku. Jika sejak awal aku meminta murid-murid kalian mengundurkan diri, apa kalian bersedia melakukannya? Mereka tentu tidak perlu menjawabnya. Karena jawaban itu sudah lebih dahulu bisa ditebak Rongku Tai. Mereka tentu akan keberadaan jika pria itu meminta mereka agar mundur. Jika kalian memang berpikir bahwa nyawa kalian penting, kenapa kalian masih mempertahankan harga diri kalian yang tak berguna dan jelas tidak akan membantu apapun itu? Tambah Rongku Tai setelahnya. Mereka semua saling bertatapan, sebelum akhirnya mengangguk bersamaan. Apa yang dikatakan Rongku Tai memang benar dan mereka tidak mungkin bisa menyangkalnya. Aku rasa, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Ucap Fu Rao saat itu juga. Mujin dan yang lainnya, sekali lagi menganggukkan kepala mereka. Sebelum akhirnya Hua Hongqi bersuara. Selain lebih cepat, kita tetap masih memiliki tambahan kekuatan, meski tak seberapa. Ya, aku setuju. Dalam keadaan terburuk, kadang bantuan kecil akan sangat berguna. Tambah Yuan Long. Di seberang tribun tempat mereka berada, perwakilan Sekte Aliran Putih sejak tadi memperhatikan gerak-gerik mereka. Senior Lao, bagaimana menurutmu? Tanya Bing Dai, pada Lao yang juga menatap ke arah yang sama. Bing Dai, Tian Ma, aku tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Tapi,
balas Lao menggantung, sambil menggelengkan kepalanya, karena benar-benar tidak mengerti dengan situasi ini. Pastikan saja kalian sudah mengobati murid-murid kalian, karena babak keempat nanti, sama seperti apa yang dialami Nona Feng sebelumnya, hanya akan ada Jiang yang tersisa dari kita, tambah biksu itu setelahnya. Di bawah sana, di tepi gelanggang, Liu Chong dan Chong Wei berniat menyuruh murid-murid mereka untuk menelan pil roh yang diberikan Xiaoran. Namun, Xiaoran yang juga berada di sana, melarangnya. "Master, ada apa?" tanya Liu Chong, heran. Xiaoran tidak langsung menjawab, namun pemuda itu memperhatikan keadaan dua murid yang pertama kali keluar dari gelanggang. Tak lama dia pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, "Berikan pil itu pada dua yang lainnya saja. Sebaiknya, dua yang ini menelan pil ini saja," ucap Xiaoran, sambil menunjukkan dua pil lain yang ada di tangannya. Dua murid itu mengambil satu, setelah melihat guru mereka menganggukkan kepala. "Telanlah, pil itu akan mengembalikan tenaga dalam kalian seperti semula." Di sisi lain, dari atas singgasananya, Liang Su memperhatikan Xiaoran yang sedang berada di pinggir gelanggang. "Sayang, kenapa kau ingin menjodohkan Mier dengan pemuda lemah seperti itu?" tanya Cao Jia, yang berada di sebelah dan menatap ke arah yang sama dengan dirinya. "Apa aku memerlukan alasan lain untuk menikahkan putriku dengan seorang pemuda tampan seperti dirinya?" balas Liang Su. Mendengar itu, Cao Jia sedikit melebarkan matanya. Permaisuri Kekaisaran Tang tersebut menoleh pada Liang Su untuk memastikan apa yang baru saja dikatakan kaisar itu. "Tentu saja tidak, kita sudah memiliki segalanya, dan mudah saja bagimu untuk mengangkatnya menjadi bangsawan. Tapi, sepertinya dia tidak hanya lemah saja. Menurutku, hanya orang bodoh saja yang berani menolak permintaan seorang kaisar untuk dinikahkan dengan putri kekaisaran ini." Liang Su hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar Cao Jia mengatakan hal itu. Karena saat itu, dia yakin Liang Mi mendengar apa yang mereka bicarakan. Liang Su menatap putrinya yang lebih banyak terdiam sejak keluar dari ruangan tadi. Lama dia memperhatikannya, sebelum akhirnya Liang Su bergumam di hatinya. "Mier, apa kau benar-benar bersedia menjadi istrinya jika pemuda itu menerima permintaan bodohku tadi?" Di sisi lain, Nona Feng, di mana ketua sektemu? Beberapa saat yang lalu, mereka masih melihat Xiaoran berada di bawah sana bersama Liu Chong dan Chong Wei. Namun, saat kedua orang itu kembali ke tribun bersama murid-murid mereka, Xiaoran tidak terlihat berjalan bersama keenamnya. Feng Qiu juga tidak memperhatikan Xiaoran sebelumnya. Karena dia tahu bahwa dirinya tidak perlu mencemaskan pemuda itu. Akan tetapi gadis itu menatap pada Liang Mi yang terlihat duduk menunduk di tempatnya. Dan hal itulah yang membuat hatinya sedikit cemas. "Ketua Bing, aku juga tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang sedang dikerjakannya," jawab Feng Qiu, sedikit asal. Bing Dai hanya bisa mengerutkan keningnya. Karena sama sekali tidak bisa menebak jalan pikiran dua anak muda dari sekte bunga musim gugur ini. Bing Dai, sepertinya pemuda itu selalu memikirkan sesuatu di kepalanya. Setiap dia menghilang dan tiba-tiba muncul, akan ada sesuatu atau informasi baru yang akan dia sampaikan. Kata Lao, yang menyadari ketua sekte singa emas itu, tidak terlihat puas dengan jawaban Feng Qiu. Tian Ma menganggukkan kepalanya, tanda setuju. "Ya, mungkin dia sedang memeriksa sesuatu. Sebaiknya, kita fokus saja pada babak selanjutnya." Saat itu, Liu Chong dan Chong Wei sudah berada di sana. Dari wajah keduanya, terlihat raut kecewa terukir jelas di sana. Chong Wei, meski seorang gadis, lawan mereka adalah keturunan langsung Rongkutai. Tidak perlu memikirkannya. Bahkan, aku juga tidak yakin muridku bisa mengalahkannya. Hibur Bing Dai, berharap kedua orang ini tidak begitu kecewa. "Terima kasih, aku mengerti," jawab Chong Wei, yang diikuti anggukan kepala Liu Chong. Lao menatap keduanya yang duduk bersebelahan. Kekalahan seperti yang dialami murid mereka jelas membuat keduanya malu.
Biksu itu merasa membiarkan mereka berdua begitu saja akan lebih baik. Karena kata apapun yang akan diucapkannya, bisa saja akan lebih memperburuk suasana hati keduanya. Chong Wei, setelah ini, aku akan berfokus untuk mendidik murid-muridku dengan lebih baik lagi. Ucap Liu Chong pada temannya itu. Ya, kau benar. Kita telah banyak menyia-nyiakan waktu, hingga kita tidak tahu bahwa dunia kultivator benar-benar sudah jauh berubah. Balas Chong Wei. Jiang, sebaiknya kau mengalahkan mereka semua. Balaskan apa yang telah mereka lakukan pada kami. Jiang menoleh pada 4 orang murid yang baru saja menyelesaikan pertarungan, yang sebenarnya tidak bisa disebut pertarungan itu. Karena pada dasarnya, tidak ada yang mereka lakukan di gelanggang tadi, selain berdiri di sana, dan gugur setelah seorang gadis dari keluarga Rongku menyerang begitu babak ketiga dimulai. Aku tidak bisa menjanjikan itu. Lagi pula, sebagai biksu kami tidak diperbolehkan menyimpan rasa dendam. Balas Jiang. 4 orang itu langsung mengangguk mengerti. Dan sama seperti guru mereka, keempatnya bertekad akan berlatih lebih keras agar bisa mengejar ketertinggalan mereka pada yang lainnya. Di perbukitan pinus merah ini, mereka menyadari bahwa sematan kata jenius yang selama ini melekat pada diri mereka masing-masing, hanyalah sebuah gelar tak berguna. Bahkan, satu-satunya gadis yang berada di dekat mereka ini, benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di generasi mereka, gelar jenius itu sendiri benar-benar sudah berada di level berbeda. Bibi Wen, apa pemuda itu menolakku, karena aku cacat? Liang Ni yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. Namun, Wen Ren sama sekali tidak menduga bahwa gadis ini akan menanyakan hal seperti ini padanya. Wen Ren tidak memiliki jawaban apapun untuk dikatakan pada Liang Mi. Jadi, perlu beberapa saat sebelum akhirnya jenderal wanita itu menanggapinya. Tuan Putri, jika ada manusia di dunia ini yang menyadari bahwa sebenarnya dirimu tidak cacat sama sekali, tentu saja pemuda itu kan. Balas Wen Ren, balik bertanya. Mendengar itu, sama sekali tidak membuat hati Liang Mi membaik. Entah kenapa dia merasa semakin buruk karenanya. Jadi, kenapa dia menolakku? Tanya gadis itu sekali lagi. Wen Ren harus menelan ludah, karena tiba-tiba saja kerongkongannya terasa sangat kering. Dia menatap pada Liang Zhu sebentar, dan saat itu ingin rasanya wanita itu menerjang kaisar tersebut, karena tidak berpikir panjang dengan segala sesuatu yang akan dia ucapkan sebelumnya. Menurutnya, Liang Zhu benar-benar ceroboh dengan mengatakan hal itu secara tiba-tiba, tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan Xiaoran. Setidaknya, kaisar itu harus menanyakan hal itu pada Liang Mi terlebih dahulu. Sekarang, dia sangat yakin bahwa tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan gadis ini. Oh sial, lagi pula, kenapa pemuda itu harus menolaknya? Umpat Wen Ren dalam hatinya. Sudah sangat mengejutkan saat Liang Zhu menjodohkan putrinya dengan pemuda yang baru saja dikenalnya. Namun, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan saat pemuda itu langsung menolaknya. Nier, bukankah kau tidak menyukainya? Dan aku sudah mengingatkan agar kau selalu menjauh dari pemuda itu. Jadi, seharusnya tidak apa-apa bukan? Liang Mi langsung mendongakkan kepalanya, menatap Wen Ren. Saat melihat gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, jantung jenderal wanita itu terasa langsung berhenti berdetak. Bibi Wen, apa ini rasanya hati yang patah? Seperti yang kau katakan, karena saat ini, aku merasa hatiku sakit sekali. Tidak bisa menahan dirinya lagi, akhirnya Wen Ren menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dan karena memang sudah tidak bisa menahan diri, di saat bersamaan pula dia menatap tajam pada Liang Zhu, yang sempat menatap pada mereka sebelum akhirnya membuang pandangannya. Bibi Wen, pemuda itu benar-benar mengerikan. Hatiku sakit sekali. Sementara itu berlangsung, sedikit di depan mereka, seorang prajurit dengan memusatkan tenaga dalam pada suaranya, mulai berbicara. Tanda babak keempat atau babak terakhir dari kompetisi hari ini, akan segera berlangsung. Jiang, bersiaplah.
ucap Lao pada muridnya itu, meski namanya belum dipanggil. Mendengar itu, Jiang langsung berdiri dan berbalik. Dia memberi hormat pada gurunya sebelum akhirnya melakukan hal yang sama pada 4 perwakilan sekte lainnya. Biksu muda, selesaikan dengan baik, dan jangan biarkan dirimu terluka, ucap Tian Ma mengingatkan. Baik, aku mengerti, ucap Jiang, sambil menundukkan kepalanya. Jiang, meski kau tidak dendam, setidaknya, mereka mengerti bahwa sekte-sekte aliran putih tidak bisa diremehkan. Mendengar itu, Jiang hanya bisa tersenyum canggung. Biksu muda itu menatap Hong Li yang sejak tadi hanya diam. Senior, panggilnya. Hong Li hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, "Ya, aku mengerti. Sekarang, pergilah. Mereka sudah memanggil namamu," ucap Hong Li pada juniornya itu. Setelah itu, dia melirik pada Feng Qiu yang juga menatap padanya. Saat itu, keduanya saling tersenyum. Kau harus memastikan dirimu lolos dari babak ini terlebih dahulu, jika kau benar-benar ingin berhadapan denganku. Dan, pastikan saat itu, kau dalam kondisi terbaikmu, ucap Feng Qiu. Mendengar itu, senyum Jiang semakin melebar. Baiklah, aku akan berusaha keras untuk itu, jawabnya. Mendengar pembicaraan keduanya, membuat mata semua orang melebar. Entah sejak kapan, tapi keduanya terdengar saling berjanji akan bertarung dengan kekuatan penuh. Jika mereka akhirnya bertemu di kompetisi ini, mereka semua tahu bahwa mungkin saja keduanya lah yang terkuat di antara semua jenius muda yang ada di tempat ini. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana gilanya pertarungan mereka jika akhirnya keduanya benar-benar bertemu, bahkan sebelum hal itu terjadi. Semua orang di sana berpikir bahwa layaknya biksu yang terlihat tenang dan sopan, Jiang akan berjalan menuruni tangga seperti bagaimana cara Hong Li masuk ke gelanggang pada babak sebelumnya. Namun, ternyata mereka semua alah. Karena saat itu juga, mereka bisa merasakan tenaga dalam yang sangat besar sedang terkumpul di kedua kaki biksu muda itu saat dia mulai menekuk keduanya. Detik berikutnya, terjadilah sesuatu yang akan kembali mengejutkan semua orang yang ada di sana. Jiang mendorong tubuhnya dengan sangat kuat dan melompat sangat tinggi ke udara. Sus, duar, suara dentuman yang dia sebabkan beberapa detik berikutnya sukses menarik perhatian semua orang yang ada di tribun, yang mengelilingi gelanggang tersebut. Jenius terkuat di generasinya seperti apa yang dikatakan Xiaoran sebelumnya itu, baru saja mendaratkan kakinya di gelanggang yang hanya tersisa separuh itu, dengan sangat dramatis. Hei lihat, bukankah dia? Itu biksu muda yang, aku pikir dia mengalami cedera yang cukup parah. Tapi, semua orang langsung bisa mengenali siapa Jiang. Karena pada babak penyisihan, pertarungannya lah yang membuat pertarungan peserta-peserta setelahnya menjadi tidak begitu menarik. Berpikir bahwa biksu muda itu tidak akan bisa melanjutkan kompetisi ini, karena Huo Zi hampir saja membunuhnya itu, ternyata mereka semua salah. Sekarang, biksu muda dari kuil 5 jari itu berdiri di tengah gelanggang dengan aura tenaga dalam yang begitu meluap-luap. Senior Lao, apa yang terjadi pada muridmu itu? Chong Wei tidak tahan untuk tidak bertanya. Karena dari tempat Jiang lompat, itu hanya berjarak 1 baris dari tempat dirinya dan Liu Chong duduk. Mereka berdua bisa merasakan bahwa tenaga dalam yang dimiliki biksu muda itu sangat tak biasa. Lao menoleh pada Chong Wei, kemudian pada 3 yang lain yang juga menatap dirinya. Seolah menunggu penjelasan, biksu itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak bisa mengatakan apapun soal itu. Tapi, kalian sudah melihat dan merasakan sendiri. Jadi, simpulkan saja sendiri." Setelah mengatakan itu, dia melihat pada Jiang, yang kini berdiri di tengah gelanggang dengan penuh percaya diri. Tidak ada yang bisa dia salahkan saat ini, karena Xiaoran sudah mengatakan hal ini sebelumnya. Masuk hanya saja, dia tidak menyangka jika pemuda itu bisa, bahkan sekarang jelas sudah membuka segel tersebut. Lao tidak sempat memperingatkan Jiang,
hingga beberapa saat yang lalu dia mendapati semuanya sudah sangat terlambat. Mendengar bagaimana cara Lao menjawab, para perwakilan sekte aliran putih yang lainnya tidak lagi berniat untuk bertanya lebih jauh. Setiap tempat memiliki peraturan dan rahasia mereka masing-masing. Jadi, tidak akan begitu mengejutkan jika kuil 5 jari yang sejak dahulu memang terkenal memiliki biksu-biksu kuat di setiap generasinya, memiliki hal yang sama. Aku tidak bisa percaya jika biksu muda itu bisa kembali pulih secepat ini. Ya, ini baru 3 hari sejak kejadian itu bukan? Meski aku tidak memiliki ilmu setinggi orang-orang itu, tapi bukankah sangat jelas saat itu dia terlihat sudah sangat sekarat? Pembicaraan di antara penonton tentang bagaimana Jiang bisa kembali mengikuti babak selanjutnya dalam kompetisi ini terus terjadi. Sempat berpikir bahwa caranya masuk ke gelangganglah yang membuat biksu muda itu menjadi bahan pembicaraan semua orang. Namun ternyata tidak seperti itu. Liang Su bisa melihat dan merasakan sendiri suasana di tempat itu langsung berubah drastis sejak kemunculan Jiang beberapa saat yang lalu. Jenderal Hao, apa kau mengetahui sesuatu tentang biksu muda itu? Kenapa semua orang terlihat begitu kagum saat menatapnya? Tanya sang kaisar pada Hao Yu yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Jika ada yang paling terkejut di tempat ini, tentu saja jenderal besar itu. Hao Yu adalah orang yang menahan tendangan keras Huo Zi, yang nyaris saja mengenai biksu muda yang kini berada di atas gelanggang tersebut. Saat itu terjadi, bahkan Hao Yu harus mengeluarkan tenaga dalam yang cukup besar agar dirinya tidak terluka. Namun, jelas daya kejut dari tendangan pamungkas milik ketua sekte rantai api itu, tetap membuat Jiang terluka dalam, dan sangat parah. Saat mengangkatnya dalam keadaan begitu terkulai, Hao Yu bisa memastikan bahwa saat itu urat-urat pada otot biksu muda itu rusak parah. Yang mulia, aku yakin sebelumnya Anda sudah mendengar dari para cendekiawan bahwa Huo Zi, ketua sekte rantai api hampir membunuh salah satu peserta saat babak penyisihan berlangsung kan. Mendengar itu, mata Liang Zu sedikit melebar, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Ya, tapi, bukankah mereka mengatakan bahwa peserta itu? Liang Zu menggantung kata-katanya, karena saat itu Hao Yu langsung mengangguk tanda mengerti. Ya, akulah yang mengangkat bocah itu keluar dari gelanggang, dan aku bisa pastikan bahwa dia tidak akan mampu lagi berdiri. Setidaknya, dengan luka seperti itu, untuk sembuh, dia harus ditangani oleh tabib terhebat di kekaisaran ini, dan itu pun masih memerlukan waktu yang sangat-sangat lama. Jelas Hao Yu pada sang kaisar. Akhirnya, Liang Zu dapat mengerti kenapa semua orang begitu terkejut. Bahkan, saat dia melirik pada barisan kubu sekte aliran hitam di tribun, Kaisar Negeri Tang itu juga melihat raut wajah-wajah yang sama terkejutnya. Namun beberapa saat setelahnya, dia menyadari sesuatu. Jika Hao Yu mengatakan bahwa biksu muda itu tidak bisa disembuhkan dengan cepat, meski yang mengobatinya adalah tabib terhebat, sontak membuat Liang Zu kembali menoleh pada jenderal besar itu untuk memastikan sesuatu. Jenderal Hao, jadi, Liang Zu tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu juga dia melihat Hao Yu sudah menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Ya, aku juga berpikir sama. Pasti pemuda dari sekte bunga musim gugur yang telah menolak lamaranmu itu, yang telah menyembuhkannya. Karena, aku melihat sendiri dia memasukkan pil roh level 9 ke dalam mulut biksu itu." Liang Zu memang seorang kaisar. Tapi, saat mendengar pil roh level 9, tetap membuat matanya melebar. Itu bukan karena dia tidak mampu untuk membelinya, namun itu karena betapa langkanya pil tersebut. Bahkan, hingga saat ini, setelah sekian lama memesannya, Yusin dari Asosiasi Elang Perak belum berhasil mendapatkan jantung gunung. Salah satu bahan utama untuk membuat pil roh level 9 yang mereka maksud itu. Sekarang, dia mendengar sendiri dari Hao Yu, bahwa Xiaoran memberikan pil tersebut pada Jiang, seolah itu bukan apa-apa. Karena berbicara tentang harga, kecil kemungkinan kuil 5 jari akan membayar Xiaoran untuk hal tersebut. Jenderal Hao,
Apa menurutmu dia masih memilikinya? Maksudku pil itu. Nyier, mungkin. Raut panik langsung terpancar dari wajah sang kaisar. Namun, saat ini dia sengaja mencoba menyembunyikan hal tersebut sejak Xiaoran memberitahu padanya tentang apa yang membuat meridian Liang Mi mengalir secara terbalik. Liang Zhu mulai mencurigai semua orang. Yang mulia, sebaiknya setelah ini kau benar-benar meluangkan waktu untuk berbicara dengan pemuda itu. Jujur saja, cara yang kau gunakan itu. Hao Yu sengaja menggantung kata-katanya. Karena di saat bersamaan dia berbalik menoleh pada Liang Mi yang masih terlihat begitu terpukul. Jenderal Hao, kau adalah salah satu guruku. Namun aku tidak bisa memberitahu apapun tentang itu saat ini. Tapi, aku yakin kau tahu cara berpikirku bukan? Mendengar itu, Hao Yu tidak bisa menanggapi lebih jauh. Apa yang dikatakan oleh Liang Zhu adalah salah satu alasannya masih tetap mau menjabat sebagai jenderal besar di kekaisaran ini, dan tidak pernah kembali ke rumah sejak muridnya ini dinobatkan sebagai kaisar. Karena kau mengungkit hal ini, aku rasa ini saat yang tepat untuk mengatakan ini, ucap Hao Yu berbalik menatap pada Liang Zhu tajam. Sebelum akhirnya, dengan merendahkan suaranya, dia kembali berkata, Liang Zhu, kau adalah orang terbodoh yang pernah menjadi muridku. Entah sudah berapa tahun Hao Yu ingin mengstakan hal ini sebelumnya. Namun sekarang, saat dia memiliki kesempatan untuk mengatakannya, jenderal besar itu tidak menyia-nyiakannya. Kaisar negeri Tang itu langsung menelan ludahnya. Sama seperti Hao Yu, sudah sangat lama sekali dia tidak melihat raut wajah satu-satunya orang yang berani memarahinya selain ayahnya, mendiang Kaisar Tang sebelum dirinya. Ah sial, aku rasa, aku sudah bisa mati dengan tenang mulai saat ini. Liang Zhu masih tidak bisa berkata-kata. Saat mendengar Hao Yu kembali bersuara dan jelas mengumpat di depannya itu. Namun, saat dia ingin kembali mengatakan sesuatu, salah satu cendekiawan datang mendekat, menyelanya. Yang mulia, kening Liang Zhu berkerut, karena melihat wajah Kang Xiong begitu gugup saat berlutut di depannya itu. Cendekiawan Kang, ada apa? Tanyanya heran. Yang mulia, selain biksu dari kuil 5 jari itu, seluruh peserta kompetisi pada babak keempat ini, baru saja memutuskan untuk mengundurkan diri. Jawab Kang Xiong. Dengan keringat membasahi wajahnya. Dari tribun tempat di mana perwakilan sekte dari kubu aliran hitam berada, Fu Rao dan yang lainnya memperhatikan perubahan wajah dari Liang Zhu. Kalian semua, bersiaplah. Sepertinya, semua berjalan sesuai dengan rencana, ucap Fu Rao, pada seluruh perwakilan sekte aliran hitam yang ada di sana. Mundurnya semua peserta pada babak keempat ini, memang sempat mengejutkan semua orang. Akan tetapi, saat menyadari bahwa di tengah gelanggang itu adalah Jiang, mereka semua menyimpulkan bahwa berat kemungkinan hal itu terjadi karena mereka enggan melawan Jiang, yang memiliki cara bertarung yang brutal, dan mampu bertahan terhadap dampak serangan kuat dari salah satu kultivator aliran hitam terkuat Huozi. Hal tersebut sempat membuat semua orang sedikit kebingungan sebelum akhirnya Hong Ming maju, mengumumkan tentang kejadian itu. Serta apa yang akan mereka lakukan sebagai penyelenggara kompetisi bela diri ini, berikutnya. Ah, jika dipikir-pikir kembali, setelah melihat beberapa pertarungan terakhir, kita sudah bisa menebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ya, bahkan saat babak penyisihan itu saja. Biksu muda dan lawannya, bisa membuat semua peserta lain keluar dari gelanggang. Kau benar, bahkan, sebentar lagi kita bisa melihat langsung 8 peserta yang tersisa dari kompetisi ini kan. Meski terdengar keluhan dari sebagian kecil penonton sebelumnya, namun saat menyadari bahwa secara kebetulan saat ini hanya ada 8 peserta yang tersisa, mereka kembali bersemangat. Sayang, terima kasih atas saranmu, ucap Liang Zhu pada Cao Jia, yang memberikan solusi cepat pada sang kaisar saat hal yang tidak terduga ini terjadi. Cao Jia tersipu. Ah, sayang, tidak perlu berterima kasih. Aku hanya berpikir,
saat ini semua orang pasti ingin melihat 8 anak muda terkuat di kekaisaran ini, berkumpul di atas gelanggang itu kan? Liang Su menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kau benar, bahkan aku juga sangat ingin melihat mereka semua berkumpul. Atas saran permaisuri, Kaisar memerintah agar Hong Ming memanggil 7 peserta lain yang tersisa ke atas gelanggang. Sesuai dengan apa yang dijanjikan pada seluruh peserta sebelumnya, setiap dari mereka yang mampu bertahan dan menembus 8 besar pada kompetisi ini akan mendapatkan hadiah. Sebuah kesempatan langka bagi siapa saja. Karena beberapa saat lagi, Liang Su sang kaisar akan turun langsung dan menyapa 8 peserta itu. Penderma Feng, menurutmu, kaisar itu orang seperti apa? Tanya Hong Li pada Feng Qiu, yang berjalan di sampingnya. Saat ini, keduanya sedang menuju gelanggang, untuk bergabung bersama Jiang dan 5 peserta yang lainnya. Aku tidak tahu dia orang seperti apa, tapi menurutku dia sedikit aneh. Balas Feng Qiu, jujur, aneh. Feng Qiu memang belum pernah bertemu dengan ayahnya. Akan tetapi, dia yakin kaisar itu sangat menyayangi Liang Mi, putrinya. Ya, aneh. Aku tidak tahu seorang ayah bisa meminta orang lain untuk menikahi putrinya begitu saja. Jelasnya, lagi, sebagai seorang biksu, Hong Li sama sekali tidak mengerti tata cara pernikahan. Jadi, saat Feng Qiu mengatakan bahwa hal itu aneh, maka dia juga berpikir sama. Keduanya serentak menapakkan kaki di lantai gelanggang itu, sambil menatap Jiang yang berdiri menghadap pada mereka sambil tersenyum. Penderma Feng, sepertinya aku sedikit dipermudah saat ini. Sambut Jiang pada Feng Qiu, yang langsung membahas janji mereka. Feng Qiu hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Namun, di saat bersamaan dia menatap pada Wang Zoling dari Sekte Lembah Tengkorak dan gadis bernama Narang, dari keluarga besar Rongku, yang sedang berjalan ke arah mereka. Jiang, pikirkan tentang pertarungan kalian nanti. Tapi, jika nanti kau bertemu dengan lawan yang lain, waspadai orang itu. Ucap Hong Li, sambil menatap Wang Zoling, yang tersenyum meremehkan, balas menatapnya. Senior Lao, kenapa hanya dia? Bagaimana dengan nona dari keluarga Rongku dan 1 murid sekte aliran hitam lainnya itu? Balas Jiang. Hong Li menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi orang itu benar-benar berbahaya. Jiang, apa yang dikatakan Hong Li benar? Apa kalian tidak merasakan bahwa aura tenaga dalamnya sedikit asing? Mendengar Feng Qiu mengatakan itu, Jiang dan Hong Li yang tidak memperhatikan hal itu sebelumnya, akhirnya juga menyadarinya. Apa aura seperti ini dia dapat karena sudah membunuh banyak orang? Tanya Jiang penasaran. Tidak, aku yakin bukan itu penyebabnya. Jawab Feng Qiu. Mereka semua masih ingin berbicara, namun saat itu juga perhatian mereka teralihkan. Saat ini, bahkan semua orang menoleh pada 2 peserta lain, yang baru saja naik ke atas gelanggang. Sekte Dewa 1000 Pedang, meski tidak bersuara, namun jelas 6 peserta lain yang ada di batas gelanggang itu menggumamkan kalimat yang sama. Di antara semuanya, 2 peserta inilah yang tidak diketahui berpihak pada siapa. Masing-masing dari mereka tidak segan-segan menyerang murid aliran putih maupun hitam. Mengikuti kompetisi ini mewakili sebuah sekte yang menggunakan gelar seseorang yang paling dikenal di Kekaisaran Tang ini, dengan menutupi wajah, membuat keberadaan keduanya begitu misterius. Apalagi, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda keduanya didampingi oleh perwakilan dari sekte itu. Kalian, tolong berbaris, sebentar lagi kaisar akan turun ke sini. Aku harap, kalian tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyinggungnya, atau melakukan sesuatu yang bisa kami anggap sebuah hal yang mengancam keselamatannya. Selain perintah untuk berbaris tadi, tentu saja mereka semua sudah tahu peraturan tentang apa yang harus dilakukan jika seseorang berhadapan langsung dengan penguasa tertinggi di Kekaisaran Tang itu. Peringatan yang dikatakan prajurit Kekaisaran itu bukanlah peringatan biasa. Siapa saja yang melanggarnya akan langsung dijatuhi vonis,
dan hukuman di tempat dan saat itu juga. Senior Lao, aku tidak menyukai ini. Meski tidak tahu itu apa, tapi aku yakin ada yang salah saat ini, ucap Bing Dai, saat melihat prajurit-prajurit kekaisaran sudah mulai berbaris mengelilingi gelanggang itu. Jika kau mencemaskan keselamatan keluarga kaisar, maka itu sama sekali tidak perlu. Sekarang, di sana ada 5 orang yang sangat kuat yang melindungi mereka. Chong Wei yang ada di depannya. Chong Wei, apa yang dikatakan Bing Dai ada benarnya. Tidak seharusnya kaisar melakukan hal itu di saat seperti ini, apalagi di tempat seperti ini. Lao sama tidak taunya dengan Bing Dai, dan juga merasakan ada sesuatu yang salah saat ini. Sangat ceroboh sekali, kaisar yang selama ini sangat sulit didekati, memutuskan untuk turun dan memberikan selamat pada peserta, meski 3 di antaranya berasal dari kubu mereka. Sebaiknya kita bersiap saja. Aku mencurigai 2 murid dari sekte yang menamakan diri mereka sebagai sekte Dewa Seribu Pedang itu. Sejak awal, aku tak melihat perwakilan dari mereka. Ucap Liu Chong itu, mendapat anggukan setuju dari ketiganya. Namun, saat semua itu berlangsung, Liang Su dan peserta 2 anggota keluarganya sudah berjalan dan mendekati gelanggang. Ya, jika dipikirkan lagi, bukan tidak mungkin bahwa keduanya adalah anggota dari tentara naga dari ujung benua timur, seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Yusin dari Asosiasi Elang Perak saat itu kan. Tian Ma sudah sejak awal mencurigai hal ini. Namun, dia tidak begitu yakin sebelumnya. Karena jelas mereka tahu bahwa salah satu dari keduanya menggunakan jurus yang juga digunakan Feng Chen, Dewa Seribu Pedang itu sendiri. Namun, di dunia kultivator, segala hal mungkin saja bisa terjadi. Feng Chen sudah lama tidak menunjukkan dirinya, dan kemungkinan sang legenda itu mendirikan sebuah sekte. Meski kecil tapi tetap saja masih terasa masuk akal. Tetua Tian, kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Bahkan hal itu adalah hal yang terdengar paling masuk akal bagiku saat ini, ucap Liu Chong, sambil terus menatap ke tengah gelanggang. Ya, meski begitu, apa yang bisa mereka lakukan jika di sana ada orang-orang itu? Sambung Chong, sambil mengangkat dagunya untuk menunjuk. Di sana, saat ini, mereka melihat Liang Zhu sang kaisar yang dikelilingi 5 jenderal, terlihat tersenyum sangat lebar pada 8 peserta kompetisi di depannya. Sempat berpikir bahwa situasi mungkin tidak seburuk apa yang mereka pikirkan, namun detik berikutnya, Bing Dai yang sempat mengalihkan sedikit perhatiannya dari tengah gelanggang itu, tiba-tiba saja berseru. Di mana para bedebah itu? Sebentar, mendengar Bing Dai mengucapkan kata para bedebah saat menyerukan pertanyaan itu. Sontak saat itu juga mereka semua beralih untuk melihat ke arah tribun, di mana seharusnya para perwakilan dari sekte aliran hitam tadi berada. Keempatnya belum sempat bereaksi saat mendapati tidak ada satupun dari perwakilan sekte aliran hitam itu di sana. Sebuah suara dari belakang mengejutkan keempatnya. Hehe, kalian terlalu sibuk untuk mengawasi apa yang terjadi di depan sana. Hingga kalian tidak memikirkan punggung kalian sendiri. Lao dan yang lainnya sempat tertegun sejenak, namun saat itu juga mereka langsung berbalik ke belakang. Refleks, keempatnya langsung bersiaga. Karena tidak perlu ditebak lagi, siap yang baru saja berbicara itu. Fu Rao, apa yang sebenarnya kalian rencanakan, brengsek? Tanya Bing Dai, yang berdiri lebih dekat dengan Fu Rao yang didampingi seluruh perwakilan sekte aliran hitam di kiri kanannya. Mendengar itu, Fu Rao hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, saat ini, kami hanya ingin mengalihkan perhatian kalian saja. Balas Fu Rao. Apa mak? Hei, apa yang dilakukan jenderal-jenderal itu? Bing Dai tidak jadi menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu juga seluruh penonton yang ada di tribun berseru. Mereka langsung berbalik dan melihat ke tengah gelanggang. Hanya beberapa saat saja perhatian mereka teralihkan, sekarang situasi di sana sudah berubah. 3 dari 5 jenderal yang sebelumnya terlihat sedang melindungi kaisar dan 2 anggota keluarganya itu, ini sudah menempelkan pedang mereka pada leher ketiganya.
Apa yang kalian lakukan, Breng? Hao Yu yang tidak menyangka hal ini akan terjadi, tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Karena saat itu juga salah satu jenderal yang sudah bertahun-tahun di bawah perintahnya itu memotongnya. Hao Yu, bergerak sedikit lagi, aku akan memutus leher kaisar bodoh ini. Ancam jenderal itu, sambil menekan mata pedangnya, yang sekarang sudah sedikit menyayat kulit leher Liang Su. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.